Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jegilang Maulana dengan NIM 202462121013. Di sini saya akan mempresentasikan dan mereview hasil dari sketsa ide dan maket saya. Di sini saya mendapatkan tema ruang emosi dinding sebagai perasa. Langsung saja, ini adalah sketsa ide pertama saya. Di sini gambar, di sini tulisan keterangan mengapa saya mengambil gambar ini, bentuk ini. Nah, ini adalah hasil dari maket saya yang pertama. Bisa dilihat di sini. Baik, mengapa saya mau mengambil bentuk ini? Bentuk ini adalah spiral yang menyerupai gangsing, mewakili alur pergerakan yang terus berlanjut. Dinding ini bukan hanya sekedar batas, ia berperan sebagai perasa yang mengarahkan pengalaman emosional pengguna ruang. Dan juga yang di tengah sini, ruang ini didesain sebagai alur perjalanan emosional, dimulai dari yang terbuka dan mengundang, perlahan, tangga dan lantai. Tangga, di sini tangga, ini lantai. Tangga dan lantai membawa naik, sementara dinding yang melengkung menutup pandangan, membentuk ketidakpastian dan rasa gelisah saat mencapai atas puncak. Di tengah sini, puncak dari kecemasan yang dibangun oleh dinding, tetapi ada celah. Sengaja saya berikan celah di sini di antara dinding yang dapat menimbulkan rasa lega dari emosional itu tersebut. Baik, inklusif dan eksklusif, dua karakter ruang yang bersama bertolak belakang, justru digabung dalam satu alur. Jadi di sini inklusifnya adalah yang di luar di sini, karena semuanya bisa melihat dan melewati dari area yang di sekitar sini. Sementara eksklusif adalah jalan yang menuju ke dalam sini, karena saat menuju ke jalan sini rasa akan menjadi seperti semakin private untuk diri sendiri. Terus rasa cemas tidak hadir tiba-tiba, ia dibentuk perlahan lewat ruang yang membatasi, arah yang tidak jelas, dan dinding yang bicara dalam diam. Emosi cemas dibentuk secara bertahap, mencerminkan kondisi manusia saat menghadapi ketidakpastian dan keterasingan. Ini adalah maket saya yang pertama. Saya menggunakan kolom juga di sini 30%, bisa dibilang 30%. Dan ini adalah alasan kenapa saya mengambil desain seperti ini. Baik, lanjut ke sketsa ide yang kedua. Ini adalah referensi saya. Di sini ada gambar, ini juga ada gambar, di sini ada tulisan untuk keterangan mengapa saya mengambil desain ini. Dan saya akan tunjukkan hasil maket dari maket kedua saya. Mengapa saya mengambil bentuk ini? Karena bentuk iron cross atau yang biasa kita bilang logo culture, bentuk iron cross ini sebagai struktur geometris yang kuat dan seimbang yang mengekspresikan kontras emosi dalam ruang atau sebagai simbol persimpangan emosi. Empat akses terbuka mewakili inklusif, sementara perjalanan menuju pusat yang tertutup menciptakan nuansa eksklusif. Dinding bukan hanya sekedar batas, melainkan perpanjangan dari rasa. Dinding sebagai perasa.
Ruang ini mempresentasikan perjalanan emosi manusia melalui elemen arsitektural. Dinding-dinding yang melengkung ini menjadi simbol dari perasaan dalam wujud fisik dan membentuk pengalaman ruang. Untuk area inklusif, area luar bersifat terbuka. Area luar ini bersifat terbuka, melengkung, lembut, dan mengundang, menciptakan rasa diterima dan bebas, memperkuat kehangatan dan koneksi dengan alam. Makanya di sini saya menambahkan dengan tanaman-tanaman hijau di sini, karena agar memperkuat kehangatan dan koneksi dengan alam. Untuk eksklusif, semakin ke dalam, yang bisa dilihat di sini, semakin ke dalam, dinding berubah menjadi lebih padat dan berlapis, membentuk lorong yang sempit, menggambarkan perasaan terisolasi, penuh pertimbangan dan pencarian makna pribadi. Dan juga di sini seperti temanya, dinding sebagai perasa, tekstur, ketinggian, dan arah dinding tidak netral, mempengaruhi arah langkah, menciptakan rasa nyaman dan ragu. Dinding bukan hanya pembatas, tapi media yang menyampaikan emosi dan mengarahkan pengalaman. Dan juga ruang ini bukan hanya tentang kemana kaki melangkah, tapi bagaimana hati merasa setiap langkah menghadap dinding. Setiap langkah menghadap dinding bukan sekedar rintangan, tapi refleksi dari perasaan. Di luar kita terbuka pada dunia, di dalam kita bertemu dengan diri. Di dalam sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil 2 maket saya. Jika saya ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan prasasti, dengan Santi Om, Santi Om.